You die either way. I have the passcode. He doesn't have it. Bullshit. Sure? It's in my pocket. Oh, really? We're good. Open it. Shit! Picture of me while I was sleeping. Hey! Take the case and go. I'm Go, telling you- go! There is a parachute. Get out of here. Get out of the way! What are you doing? I have no idea. Sadie? Looks like you got creative with the parachute. Cole serta Sadie berhasil mendarat dan terdampar di Pulau Socotra, Laut Arabner. Mereka berhasil merebut Aztec dari tangan Jirayam dan beruntung luka tusuk di perut Sadie tidak terlalu parah karena masih sempat hidup kan. Di sisi lain, Susuran yang sudah sadar dari sengatan listrik cincin Sadie dan telah kembali mendarat di lokasi penerbangan awal mereka pun langsung menghubungi bosnya Jirayam jika rencana telah gagal, Aztec dibawa lari. Mendengar itu, tanduk Jirayam langsung naik, apalagi sekarang itu ia telah bertemu dengan orang yang akan membeli Aztec itu, si Pak Utami. Nah, kapan Pak Utami ini dibuat kecewa, maka Pak Utami tidak segan-segan mengubur Jirayam. Dengan begitu bagaimanapun caranya Jirayam memerintahkan Susuran untuk menemukan Sadie dan Cole lalu membawa Aztec itu kembali di hadapannya dengan kondisi terbuka. Susuran pun langsung memerintahkan anggotanya untuk melacak parasut Cole dan Sadie. Biar tidak terlalu tegang juga di malam hari ada percakapan romantik dari Cole dan Sadie. Bahkan mereka sampai saling kecup-kecupan. Tiba di esok paginya ketika Cole sibuk mencari kayu bakar, Sadie heran karena tiba-tiba mendengar ada suara bergemuruh dari dalam hutan. Ternyata itu adalah Susuran serta kawanannya datang untuk merebut Aztec kembali. Ketika Susuran serta rombongannya sudah sampai di tepi pantai, mereka langsung mengeluarkan tembakan. Beruntung Sadie sempat lari sembunyi ke balik kayu, sementara Cole sudah lari terbirit-birit. Susuran memerintahkan anggotanya berpencar untuk mencari Aztec itu segera, namun tiba-tiba anggota Susuran tertembak entah dari mana pusat tembakan tersebut. Semuanya pada kaget, lalu ketika melihat ke arah laut, ternyata itu adalah rombongan marinir Amerika Serikat datang untuk menjemput Sadie dan Cole. Namun sialnya Susuran telah berhasil membawa lari Aztec itu. Sadie mencoba mengejarnya namun tidak berhasil hingga akhirnya mereka telah dipulangkan ke Amerika dan artinya misi Sadie telah gagal. Di markas besar CIA, orang-orang pada mempertanyakan kenapa ada pria menemani Sadie menjalankan misi. Cole maksudnya mereka ini pada khawatir jangan sampai Cole adalah aset asing yang membahayakan misi kan. Sadie pun menjelaskan kepada mereka semua jika Cole ini hanyalah seorang petani biasa terjebak dalam asmara hingga nekat ke London sendirian.
Setelah itu Saidi juga menyampaikan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Mbak Suri. Lalu pada akhirnya Mbak Suri mengumpulkan mereka semua untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Saidi di sini mempunyai rencana cerdas, yaitu ingin memancing Jirayam dengan mengiriminya pesan jika Taxman siap menjual kode sandi Copper Aztec tersebut. Kebetulan kode sandinya terbagi dalam 4 segmen dan mereka akan menjualnya satu persatu. Kini agen CIA telah mengirim kode ke Jirayam, namun itu hanya penarikan kode DNA bagian satu saja dengan harga jual sebanyak $5 juta. Jirayam di sini langsung menyuruh susuran untuk mencoba sandi bagian satu, apakah benar-benar asli atau palsu. Boss, it's genuine. Asli ternyata kumis Jirayam pun seketika bergetar. Tak lama datanglah Pak Utami untuk kembali mendesak Jirayam. Kenapa proses pembuka Copper Aztec itu begitu lama? Jirayam pun memberitahu, jika tenang Pak, Aztec pasti akan menjadi milikmu. Pak Utami makin jengkel karena ia dijanji-janji terus. Pada akhirnya memberi Jirayam ultimatum, mereka akan sama-sama menemui agen CIA untuk memasukkan sandi selanjutnya. Pak Utami juga berjanji jika ia sampai diberi sandi yang salah oleh CIA, maka dirinya tak segan-segan untuk membunuh Jirayam. Lalu dari markas CIA mereka akan menyuruh Cole untuk menemui Jirayam dengan Pak Utami. Ini semua bagian dari strategi. Cole sebenarnya sempat menolak, namun setelah bertatapan dengan Sadie, wanita pujaannya, ia pun jadi berani mengambil misi ini. Nah, tiba di malam berikutnya, dengan gagahnya Cole memakai jas sudah menuju ke tempat perjanjian dengan Jirayam. Keren sekali, Cole ditemani agen CIA yang lain. Saya sama sekali tidak melihat wajah-wajah petani sekarang. Lalu ketika Cole sudah mulai masuk sendiri dan tampil meyakinkan, meskipun sebenarnya agak deg-degan, namun tidak apa-apa sebab agen CIA yang lain akan tetap memantau dan mengarahkan Cole untuk naik ke puncak gedung. Intinya setiap langkah Cole terus dikontrol CIA dari bawah gedung. We'll arrest him as soon as he shows. How many guys do you have? 3. You gotta play the part. Now get in there. Mr. Taxman? Yes, right this way. 3 guys. Everything will be fine. We've got it all under control. They're here. He has the weapon. Let's get ready to move. What was that? Oh, tak terduga kelompok Jirayam lebih cerdas. Mereka mengetahui strategi CIA dan menghabisi mereka semua di bawah. Sementara Cole di atas sana sudah mulai linglung harus berbuat apa karena sudah tidak ada lagi arahan. Kini ia pun mencoba untuk kabur saja dari gedung ini, tetapi ketika ia hendak turun, ternyata Jirayam dengan Pak Utami sudah datang. Mau tidak mau, Cole harus kembali ke tempat duduknya meladeni mereka. Terjebak lagi si Cole ini. Untung ia pintar menarik ulur pembahasan karena dari sononya memang orangnya cerewet. Cole terus basa-basi sambil menunggu keajaiban datang dari agen CIA yang lain. Sementara Jirayam sudah mulai emosi dan perlahan mendekati Cole, dan jika kita perhatikan wajah Pak Utami ternyata sudah memerah akibat menahan emosi. Menurutnya penawaran ini terlalu berbelit-belit dari awal. Look, I can't take these men. You've had them for an hour. Enough! He's very upset. Have the passcode? Passcode, now! Have the passcode or not?
Bulu pantat Cole bergetar ditodongkan senjata ner. Ia sudah pusing harus ngapain lagi di sini. Namun tak lama tiba-tiba Sadie datang membuat semua orang di gedung ini sejenak terdiam karena penampilannya termasuk Pak Utami. Padahal tadinya emosi sesuatu yang tegang seketika jadi lunak ner, suasananya maksudnya. Kalau yang lunak seketika jadi tegang itu mungkin jagungnya Pak Utami tuh, lihat ekspresinya ner. Lalu ketika Sadie telah duduk di antara mereka, ia langsung meminta Pak Utami agar uang sandi segera ditransfer di rekening ini. Pak Utami pun langsung menyuruh anggotanya. Ketika uangnya telah ditransfer, Sadie langsung mengakui dirinya di hadapan Jirayam jika ialah taxman yang sebenarnya. Lalu sesuai kesepakatan, Sadie pun mulai membuka koper Aztec tersebut, dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana kecerdasan Sadie, anak emas CIA, bekerja. Aztec, as promised. Voila. Thank you very much. It's a pleasure doing business with you. And what's funny? I don't know how many bounty hunters are here. Bounty I put on your head, my help. You think I will let you two out? A lot of money. I'll take that from you. You are so dead, my friend. Gun. Nobody move! Not to do anything stupid. Keren sekali. Ternyata Sadie telah mempersiapkan kelompok pemburu bayaran di gedung ini ner. Ada yang menyamar jadi tamu, bahkan ada yang nyamar jadi pelayan, dan disinilah pertikaian sesungguhnya benar-benar terjadi. Are you ready? I'm the boyfriend. Come on, Dax. Me over there. Pada akhirnya, Sadie berhasil mengamankan Aztec senjata kimia yang mampu memusnahkan seluruh kehidupan di muka bumi ini ner. Ini semua berkat bantuan Cole, si petani andalan CIA. Lalu di akhir kisah, Cole telah memperkenalkan Sadie ke keluarganya jika inilah wanita telah mengikat hatinya pada pandangan pertama. Sadie telah berhasil menjalankan misi besarnya dan kini hidup bahagia bersama Cole tersayang. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini ner? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di
video selanjutnya, Ner. Our love was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby.